Halo sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang getaran alami gitu ya. Jadi kalau secara dunia barat kita hanya mengenal ley lines. Ley lines itu kayak jalur untuk menuju ke lokasi. Nah, malam ini kalau kita tidak membahas grey lines karena itu hal yang bisa kita pelajari secara ya pakai Google gitu ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi, kalian bisa baca di Google. Tapi ini saya mau bahas soal songline. Jadi ini ada sesuatu hal yang baru yang muncul malam ini. Saya seperti kayak diberikan perintah lah ibarat kata gitu ya, atau himbauan atau saran bagi saudara-saudara kita yang Papua. Nah, ini ada seperti kita ketahui di zaman dahulu leluhur Papua ini kan bersatu, tapi karena ada eh, pemisahan ya dari Australia dan Indonesia sehingga Papua Nugini dan Papua yang Irian Jaya ini berpisah. Tapi leluhur mereka sama kan. Nah, saya diminta untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia yang di Papua untuk kembali lagi memakai ajaran leluhur. Ini saya kebetulan entah kenapa kok mantan mamahnya mantan tunangan saya yang sudah lama sekali nggak pernah berkontak gitu ya, tiba-tiba kok ngontak gitu ya. Terus dia bilang katanya kayak punya ini dia bule orang Australia gitu ya. Terus dia itu memang ya intuisinya tajam juga. Cuman kami tidak pernah berbicara selama ya paling cuman kalau kalau lagi Paskah, Natal, Tahun Baru kayak gitu untuk saling mengucapkan salam. Tapi nggak pernah sampai eh, apa ya ada suatu tarikan yang membuat dia untuk menyapa. Dia juga bingung kenapa tiba-tiba gambar kamu gitu ya. Kayak seperti dari leluhurnya dia ini mau nyuruh untuk nyapa saya, ada apa ya gitu. Jadi dia dia kemudian saya cari kan dia ada di kota Geraldton di Australia. Jadi saya bukalah ada apa di Geraldton. Oh ternyata di sana ada Yamaji. Yamaji itu adalah suatu kelompok dari 4 apa 5 suku gitu bergabung di dalam suatu wadah yang bernama Yamaji. Nah, Yamaji ini punya leluhur Sherpen Rainbow. Rainbow Sherpen itu kayak eh ini terkoneksi semua dengan Papua gitu loh. Ini saya disuruh reminder karena mungkin rootnya, akarnya ini mungkin tidak diajarkan atau mungkin masyarakat Papua lupa memakai ini. Nah, saya disuruh mengingatkan. Jadi Serpent Rainbow ini adalah untuk leluhur punya acara. Ya, walaupun kita orang beragama, tapi acara leluhur di zaman dahulu yang koneksi-koneksi dengan alam itu harus diaktifasi karena yang terjadi di Papua, ya, mama-mama Papua itu saya lihat di video menangis ya kehilangan leluhurnya. Nah, ini leluhurnya nyampaikan, kalian harus mengaktifasi ini. Nah, ini saya berikan kepada kalian. Nah, saya nggak tahu di Papua namanya apa karena ini saya kan pakai bahasanya orang yang umum ya. Jadi ada bahasa di dalam eh, adat mereka sendiri itu sesuatu ini namanya apa. Nah, itu saya kembalikan kepada kalian. Ini tentang cara kalian. Ya, caranya manusia berbicara kepada leluhurnya. Jadi, ini tidak ada di secara umum, tidak diajarkan, tapi karena saya mendapatkan perintah untuk menjabarkan, membeberkan, menjelaskan, ya saya dibukakan pengetahuan itu. Nah, jadi mama-mama, papa-papa Papua ya yang memang berkaitan, berurusan dengan masalah ini, ada yang namanya songline. Songline. Jadi Indonesia itu cuman punya a gray line. Ya, gray line ini hanya menentukan gray line ini adalah garis-garis yang hanya bisa dibaca memakai intuisi. Garis-garis yang nyata terlihat pada saat kita masuk ke dimensi hati. Balik ke sejatinya diri.
Nah, kita tidak membahas itu, sekali lagi kita membahas soal songline. Songline ini saya juga baru tahu, kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin nih gitu ya. Ini saya diajarin gitu loh untuk membangkitkan apa ya? Jalurnya ini itu makainya pakai songline. Songline itu apa? Songline karena kayak jantung itu punya punya ritme ya, dedeng dedeng dedeng. Otak punya gelombangnya untuk mengalirkan ritme itu. Paham ya? Jadi bumi itu punya getaran alami. Kayak kalau kita misalnya juga bisa lihat di Google itu getaran alaminya bumi itu konsepnya seperti Schumann resonance, tapi Schumann resonance ini semenjak kesadaran Nusantara ini bangkit, Schumann resonance itu pun berubah, nggak bisa lagi dibaca seperti pada umumnya. Jadi mereka biasanya paham nih Schumann resonance ini gini 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 gini. Semenjak Nusantara bangkit, kacau. Nah, itu kenapa? Karena alirannya yang dipakai, bukan karena kita lebih hebat, enggak. Karena kita masyarakatnya belajar ilmu getaran gitu loh. Jadi frekuensi, energi, apa namanya, resonansi itu dipakai, bukan cuma dipelajari, dipakai di kehidupannya orang-orang yang spiritual, sehingga getaran bumi pun berubah. Gitu, mama Papua, papa Papua ya. Ini saya berikan ajaran terutama untuk masyarakat Papua supaya bangkit. Ya, ini suara itu menyelaraskan tubuh, nyanyian menyelaraskan dengan alam. Nah, yang kita pelajari ini, kalau yang umumnya itu suara, itu gray lines atau resonansi Schumann itu hanya menyelaraskan tubuh badan saja. Hanya untuk supaya kita ini nggak pegel, terus di dalam kehidupan kita money coming ya, uang berkelimpahan, itu cuma begitu doang. Ya, kalau song lines ini lebih dalam lagi, mama-mama Papua, papa-papa Papua ya. Nyanyian ini lebih dalam lagi. Karena apa? Karena ini menyelaraskan dengan alam. Ibarat kata kalau kita memang sudah tahu titiknya ya, misalnya ada meteor mau menghantam bumi, kita bisa pindahkan dengan nyanyian yang menyelaraskan dengan alam itu supaya meteor tidak menghantam bumi, kita belokin dikit itu bisa ternyata gitu ya. Ini saya diajarin. Nah, tapi ini tidak boleh diajarkan secara umum. Saya cuman harapan saya bicara seperti ini karena ini ada perintah dari leluhur-leluhur dari aborigin untuk membantu masyarakat Papua gitu kan, saudaranya ibarat kata gitu kan. Mereka juga peduli gitu loh, bangkitkan itu getaran alamnya ke alam, bukan cuman fokus ke badan. Kalau badan itu jadinya ego. Nah, kita bertarung dengan orang apa namanya, perusahaan-perusahaan besar itu penghancur hutan itu mainnya ego gitu. Jadi kita ke alamnya untuk bagaimana alam itu fight back. Bagaimana alam itu melawan, tidak mau tanahnya dijajah, tidak mau gitu loh. Jadi kita nih orang Nusantara nih, kita yang punya tanah di mana kaki kita berpijak ini untuk melindungi alam ini, kita pakai nyanyian kita ini ya. Efeknya itu bisa menenangkan, bisa grounding, terhubung ke bumi, membawa kondisi tenang, masuk ke dalam sejatinya diri gitu. Ini apa ya? Konsep kayak gini nih, songline ini ya, suara itu bentuknya tuh energi. Energi itu bisa kita rubah menjadi suatu bentuk, dan bentuk itu bisa kita rubah menjadi realitas. Ya seperti tadi saya bilang, ada meteor mau jatuh menghantam bumi, dengan kita melantunkan resonansi apa tadi saya bilang, songline itu tadi, nah itu bisa belok meteornya. Paham nggak mama-mama? Papa-papa Papua. Nah, menyanyi itu menciptakan. Menyanyi itu kekuatan pada. Jadi kita harus kenal diri kita sendiri dulu, Mama, Papa, Papua, ya, Mas, saudara-saudaraku di Papua. Kita harus bisa menyanyi karena menyanyi itu menciptakan, ya, apa ya? Nyanyi itu kayak kita terlibat di dalam suatu lagu. Lupakan lagunya, kita asik di nyanyiannya, paham nggak? Gimana saya mau jelaskan ya? Kayak misalnya gimana? Karena songlines ini adalah jalur frekuensi hidup. Jadi ini kita harus hidupin dulu, saudara Papua. Ya, kita harus hidupin ini dulu nih. Jalur frekuensi hidupnya ini. Pakai apa?
kepada pencipta kita. Pakai apa? Alat penciptanya itu apa? Tubuh kita. Tubuh kita itu 3 dimensi, penghubungnya ini 4 dimensi. Sehingga pada saat 3 dimensi dan 4 dimensi ini terhubung ya, alam sejatinya diri ketemu dengan penghubung, yaitu si apa kalau kita bilang itu dimensi 4. Dimensi 4 itu kembaran jiwa kita. Bagaimana kita mengingat diri kita sendiri, bahwa diri kita itu makhluknya Tuhan, bahwa kita sujud di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah bagaimana kita berdoa, bagaimana Tuhan, kita ngobrol gitu loh, tanpa kita memakai sistem di dalam suatu aturan. Aturan ini adalah sistem. Ya, jadi kita biasanya kalau 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 kita itu berdoa itu kita memakai suatu adat istiadat. Nggak, kita nggak usah. Karena di sini jelas-jelas dibilang lupakan lagunya, nyanyi aja gitu loh. Lagunya apa yang ada di batinmu nyanyikan gitu. Jadi apa yang ada apa yang ada di keinginanmu, itu asal sudah paham dirinya sendiri, sudah paham bahwa saya anak Tuhan, ibarat kata gitu ya. Saya anak Tuhan. Saya bicara kepada Tuhan saya. Tuhan itu kan penguasa, pimpinan tertinggi di seluruh dunia. Dunia manapun juga Tuhanlah pimpinannya. Kalau kita tidak bisa berbicara kepada pemimpin negeri ini, kita bicara kepada pimpinan dunia. Lupakan sistemnya. Artinya lupakan sistem bahwa Tuhan itu semudah itu kita bicara. Segampang itu kita bicara. Seenak itu Tuhan menerima. Nah, tinggal kita koneksinya nih. Kita nyanyi, nyambung nggak feelingnya? Dapat nggak intonasi suaranya? Jangan ada sumbang. Tuhan nggak bisa dengar gitu loh. Jadi itu song lines. Song lines di sini saya terapkan di dalam agama. Karena saya tahu banyak masyarakat Papua di sana, mereka keimanannya tinggi-tinggi gitu kan. Masyarakat Nusantara rata-rata keimanannya tinggi-tinggi. Nah, itu robohkan, semua sistemnya robohkan. Bicara bebas kepada Tuhan. Pimpinan tertinggi seluruh alam dunia ini, semua makhluk takut bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Pakai itu, saudara Papua, mama Papua. Jangan lagi menangis, lantunkan kegelisahan hatimu, Tuhan, gitu ya. Itu kayak gitu, saya contohkan ya. Lagu kita sendiri, Tuhan, gitu. Saya gini, Tuhan ampun, Tuhan tolong, begitu. Jadi ada alam yang menerima frekuensi dari apa yang kau lantunkan itu. Dan semesta ini ya akan merespon. Dengan alam akan bangkit. Alam ini bangkitkan. Mama, Papa Papua, bangkitkan. Alam ini bangkitkan. Ini tugasnya kita. Saya bantu dari jauh, tapi masyarakat Papua harus bergerak untuk membangkitkan alam, melawan takdirnya. Diperkosa oleh para pejabat negara yang menandatangani kontrak atas kehilangan hutan. Gitu. Jadi ini adalah energi songline yang saya berikan. Secara detailnya saya tidak bisa berikan karena ya ada 1 dan 2 perintah yang tidak bisa saya langgar gitu kan. Jadi seperti itu saja, Mama. Ya, berikan kepada pimpinan tertinggi di seluruh jagat raya bumi ini, dunia ini ya, seluruh planet pun akan bertekuk lutut kepada satu nama yang Papa Mama kenal. Itu pimpinan tertinggi itu aktivasikan alam. Bayangkan kita menjadi alamnya. Itu dari lantunan itu. Maksudnya dari songlines ini kita bisa menggerakkan alam dengan frekuensi yang benar. Nah, ini yang ajar adalah saya nggak bisa sebut. Jadi yang ngajarin ini berharap, ayo bangkit, bangkitkan aku gitu loh. Bangkitkan nafas Papua. Karena mungkin sudah lama dibungkam. Tidak peduli mau ada di kamar, tidak usah bersuara. Bersuara hanya membuat kita terluka. Diam, diam, masuk ruang diam. Lantunkan song lines ini, lantunkan lagu, bukan pujian tapi koneksikan, klik gitu loh, kayak lampu. Kita tahu ini ada meja, di atas meja ada lampu, lampunya sudah dicolokin di steker listrik, listrik sudah nyala, sudah ada powernya, tapi kita belum on kan lampunya sehingga lampu ini masih gelap.
Mama, Papa Papua, ayo bangkit. Nyalakan, klikkan energi pimpinan tertinggi kita itu, sehingga Songlines ini dapat. Saya yakin ini ajaran dari Papua Nugini yang diberikan kepada saya, Papua juga punya. Nah, dicari itu Mama, dicari, karena ini ajaran tidak sembarangan orang paham. Tapi Mama Papa Papua paham, hanya perlu mengaktifasi ajaran leluhur untuk mengendalikan alam. Engkau punya kuasa. Engkau hanya lupa meng-on-kan. Ayo di-on-kan, ini masih off ini. Di-on-kan. Nggak usah koar-koar, nanti kita kena tembak. Diem aja, bersembunyi saja. Gerakan seluruh energimu satu adat. Nggak usah ribut di luar. Nggak usah blokade, nggak usah demo. Udah, tenang aja. Coba lihat nanti tangan Tuhan bekerja. Begitu semua ya. Songline saya ajarkan untuk semuanya karena ada masalah dengan saudara kita di Papua dan yang hutannya habis dibabat. Kita mungkin tidak bisa melawan kuasa, tapi Tuhan punya kuasa. Kita berlindung di balik kuasa Tuhan saja. Oke, semua semoga semua Nusantara bangkit dari ujung kiri ujung kanan, semua bangkit memakai Songline yang secara apa namanya? Yang secara random ya. Ini ala saya, cara saya ngajarin adalah pada saat kita memakai getaran Songline, klik kita dengan Tuhan, meteor kita bisa belokin. Itu sudah diajarkan di leluhur Papua zaman dahulu. Bongkar lagi bukunya zaman dahulu leluhur punya itu. Ya, aktivasikan lagi. Sistemnya di-off-kan. Sistem itu tata cara yang membuat kita tidak bisa menggali perlindungan bumi karena mungkin ada masalah 1 dan 2 tidak sepaham dan dianggap syirik musyrik. Nah, itu dicari, dinetralkan supaya kita tidak syirik musyrik. Diapain? Logika ilahi kita dipakai untuk melebur ilmu leluhur dengan agama jalan beriringan yang tidak ada yang dianggap syirik musyrik, yang dianggap tidak sesuai dengan jalurnya kita orang beragama, kita tinggalkan harus gitu. Jadi klikkan ke Tuhan ya, supaya Songlines-nya keluar dari hatimu, bisa menggerakkan bumi Papua supaya melindungi dirinya sendiri karena kita sudah tidak mampu gitu ya. Terima kasih semua, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna. Rahayu, rahayu, rahayu.